Assalamualaikum Umi Ida. Masya Allah, kita berikan aplaus yang meriah tentunya untuk Umi Haja Ida Saida. Ya, butuh pemahaman dan butuh pengorbanan, butuh pembelajaran. Ya, jadi orang tua sebenarnya adalah pembelajar yang aktif. Kalau orang tua menyerahkan segala sesuatunya kepada sekolah, maka itu adalah pemahaman yang keliru. Karena sejatinya anak belajar justru dari rumahnya sendiri. Karenanya sering dikatakan bahwasanya orang tua adalah sebuah proses. Menjadi orang tua adalah sebuah proses untuk belajar seumur hidup. Ada beberapa catatan. Saya baca jurnal ya. Saya kalau mau ngisi sesuatu itu pasti saya harus baca jurnal. Dan hari ini saya punya jurnal. Maklum ya, karena saya seorang dosen, jadi nggak mau baca sembarangan. Orang tua perlu memahami dirinya dulu. Yang mungkin masih ada amarah, ada tuntutan, bagaimana menyikapinya? Kalau sudah menerapkan aturan, tapi ayahnya membiarkan. Jadi ibu sudah menerapkan aturan, tapi ayahnya membiarkan. Bagaimana? Ibu, ada satu rumus yang harus kita sama-sama pahami antara ayah dan bunda, bahwasanya anak sedini mungkin harus dikenali dengan aturan. Aturan itu yang harus dikomitmenkan antara ayah, bunda, dan anak. Kalau sudah menjadi sebuah kesepakatan, maka semuanya bergerak untuk melakukan kesepakatan tadi. Kalau umur sekitar 12-13 tahun, itu anaknya tuh sering mengurung diri di kamar. Kita untuk anak itu apakah wajar atau apa yang harus kita perbuat untuk anak itu ya? Kayaknya dia selalu mengurung di kamar, padahal kalau ditanya nggak ada apa-apa. Terus kalau misalkan kalau ada masalah, coba kalau beritahu dia. Cuma kadang dia bisa kasih tahu, kadang juga dipendam sendiri atau memang tidak ada apa-apa. Atau tidak cerdas interpersonal, karena penting sekali ya. Antisosial rata-rata yang saya temui ya, yang dengan gangguan jiwa adalah orang-orang yang memang tidak punya teman. Makanya di sana ya dikenali lagi tuh ya, diajarkan lagi bagaimana cara berteman. Bayangkan seperti itu. Anak itu bisa mengalami stres dari usia dini. Jangan dianggap anak kita tidak pernah stres, masih TK, masih kelas 1, masih kelas 2. Tidak ya. Ciri anak stres sesuai usia. Ini saya ambil dari jurnal ya. Jadinya anak itu dari kecil, dari dia kalau dia bisa bicara, mungkin dia akan sampaikan stresnya itu karena apa. Tapi karena bayi 0 sampai 1-2 tahun tidak lancar untuk berkomunikasikan apa yang dia rasa. Tetapi dia mempunyai luka batin yang dia simpan. Ya, jadi hati. Lalu yang kedua, bagaimana cara membuat anak kita tangguh dalam menjalani kehidupan? Maka ajarkan tentang hidup. Hidup itu tidak selalu di dalam kelas. Justru hidup itu adalah bermula dari keluarga, lingkungan, lalu dia bawa ke sekolah. Jadi banyak PR kalau ingin menjadikan anak-anak kita sukses dunia akhirat. Maka ayah bunda harus bergandengan tangan, bersinergi. Ya, itu saja mungkin. Luar biasa, kita berikan aplaus untuk Umi Ida. Aplaus untuk Umi Ida kepada hari ini. Ayah bunda, Jepang kenapa berhasil menjadikan negaranya dengan sumber daya manusia yang berkualitas? Karena salah satunya program sekolahnya adalah memfasilitasi problem solving dari setiap permasalahan para siswanya. Jika dalam sekolah tersebut ada anak
yang tidak disiplin dalam waktu, maka sekolah memfasilitasi untuk bisa berdiskusi bagaimana anak bisa memanage waktunya dengan baik. Nah, saya berharap apa yang difasilitasi oleh Kopas ini dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bagaimana kita belajar bersama, bagaimana kita bisa mengungkapkan permasalahan-permasalahan dalam mendidik anak-anak kita, sehingga bisa menjadi acuan, ya, acuan bersama. Ya. Ada kota jam. Strengthen families and nurture a brighter generation. Cordova Parents Association launches Kita berikan aplaus yang meriah untuk launching Parenting Workshop. Ya, aplaus sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga programnya lancar dan berkesinambungan. Alhamdulillah lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Sudah di-prepare rumahnya dari kemarin. Bukan di Cordova Parenting Workshop. Ya, semoga terlaksana dan jangan meminta waktu saya terus. Ini ida kita tercinta.